Ya, di sini kita nggak perlu dikotomi muda dewasa. Pokoknya kita semua ini aja. Ya. Ya. Halo Tribuners, Vanessa Ines mendapat tantangan baru dalam karirnya di dunia akting, yakni di industri film layar lebar. Kali ini Vanessa Ines membintangi sebuah film bertajuk Yang Terluka, di mana ia berperan sebagai pemeran utama bernama Raras, seorang mantan atlet taekwondo yang juga sekarang menjadi seorang ibu namun menerima kekerasan dan juga pelecehan seksual dari suaminya sendiri. Vanessa Ines mau terlibat dalam film tersebut karena permasalahan yang diangkat sangat relate dengan kehidupan masyarakat saat ini, di mana banyak sekali kasus-kasus bermunculan tentang kekerasan, pelecehan seksual atau tentang kejahatan seksual. Sehingga lewat film ini Vanessa Ines ingin menyuarakan tentang kejahatan seksual, di mana perempuan harus berani speak up ke publik bahwa masalah itu bukan sebuah aib melainkan sebuah kejahatan. Dan juga Vanessa Ines mengaku pernah mendapatkan pelecehan seksual, di mana ia pernah mendapatkan catcalling ketika berada di publik area. Berikut keterangan dari Vanessa Ines. Ya, Kak Ines, ada dua film yang akan tayang mungkin di 2026. Prosesnya lagi digarap sekarang. Ini yang pertama tadi yang presiden utama aja kali ya, Yang Terluka ini di sini kenapa mau ambil terima film ini, Kak? Kalau boleh tahu, Kak. Jadi waktu bulan April itu ditelepon sama Pak Riko, terus dia kasih tahu kalau gue punya sesuatu yang menarik, dia bilang gitu kan. Jadi gue punya teman, dia ceritain case-nya, terus kayak harus discuss lebih lanjut deh, dia bilang gitu kan. Ya udah nanti pas gue udah nyampe Indo lagi ya gitu kan, itu lagi liburan. Terus ya udah pas gue nyampe Indo lagi, terus ke kantor kita discuss, terus ketemu sama temennya Hariko, ternyata klik di situ terus ngerasa apalagi kayak sekarang ya, mungkin terjadi ada kali 2 bulan ini kayaknya lagi marak banget tentang pelecehan seksual, kekerasan seksual, maupun yang belum berumah tangga maupun yang udah berumah tangga. Jadi ini kenapa mau? Karena ini isu yang benar-benar bisa dibilang tabu untuk diangkat. Karena biasanya orang-orang menganggap kasus seperti ini tuh kayak aib untuk si korban, untuk keluarga korban. Padahal enggak, ini tuh udah jatuhnya masuk ke kejahatan gitu, dan ini bisa dipidanakan sebenarnya. Cuma banyak yang nggak mau speak up karena takut gitu, takut stigma masyarakat, terus takut apa kata orang. Itu sih, jadi pengen menyuarakan bahwa perempuan itu bisa loh speak up untuk dirinya sendiri gitu, dan jangan takut untuk speak up. Di film ini perannya jadi siapa, Kak, dan seperti apa perannya? Jadi Raras, jadi di sini sebagai Raras, dia ini adalah seorang ibu mantan atlet taekwondo dan ya bersuamikan Danang, terus mengalami hal-hal yang tidak diinginkan di dalam rumah tangganya, sehingga dia sempat dipisahkan oleh anaknya, dan dia meminta keadilan untuk itu, untuk dirinya sendiri dan untuk anaknya juga. Kesiapannya untuk menghadapi proses syutingnya nanti seperti apa? Persiapannya kebetulan tidak ada basic bela diri, maka dan ada adegan action, ya ada adegan action, jadi ya harus workshop reading. Mungkin yang lainnya kan reading, coaching. Kalau saya reading, workshop, coaching gitu. Jadi benar-benar setiap hari, cuma weekend aja minta libur. Berarti ini kan pemeran utama ya kalau nggak salah ya? Ya, beban nggak sih Kak Ines atau seperti apa gitu? Awalnya tuh sebenarnya bukan peran ini gitu. Awal banget itu sebenarnya bukan peran ini, cuma ketika pas mungkin ya Pak Riko dan P69 punya pertimbangan lain, akhirnya saya dijadikan peran utama, dan menurut saya why not gitu. Dikasih kesempatan untuk bisa lebih bersuara lagi, ya kenapa enggak gitu. Karena kemarin kan habis selesai studi ya sama, itu juga mengangkat isu setipe dengan begini, tapi lebih ke kepribadiannya. Nah, Rara sendiri di sini mengalami kejahatan seksual yang seperti apa, Kak? Atau mungkin kekerasan aja atau seperti apa? Kekerasan juga, terus bisa dibilang ya pelecehan seksual oleh suaminya sendiri. Oke. Nah,
pernah punya pengalaman sampai akhirnya bisa menggali emosinya atau mungkin butuh riset mendalam gitu kan buat menggali emosinya menjadi Raras ini nih? Kalau untuk pengalaman pribadi sih, kalau catcalling, iya sempat mendapatkan catcalling. Tapi kalau misalnya kekerasan seksual atau pelecehan seksual sih nggak pernah. Cuma banyak banget yang akhirnya waktu itu sempat banyak yang nge-share cerita-ceritanya mereka, dan riset lebih jauh lagi pengalaman orang apa aja yang dialami dan tindakan mereka apa aja, solusinya bagaimana, dari situ aja sih paling. Udah yang film pertama? Jangan lupa subscribe ya.